Hai sahabat ngobras, kali ini episode ketiga aku kedatangan tamu Kak Dias. Dia tetangga komplek, beda komplek. Nah hari ini ngobras akan membahas seputar isu kesehatan, isu HAM terhadap kelompok minoritas. Apa kabar Kak Dias? Hai, baik Audi. Thank Gimana? you. Udah lama ya kita nggak ketemu ya kayak ini ya? Udah berapa Iya, hari karena ya? kita sibuk masing-masing punya Sibuk kesibukan masing-masing ya. ya. Heeh. Kak Dias kegiatannya apa sekarang? Aku saat ini masih bekerja, alhamdulillah puji Tuhan. Bekerja di isu kesehatan juga, advokasi juga buat teman-teman komunitas Hmm. di Jakarta. Lebih spesifiknya isu apa Kak? Isunya lebih kepada teman-teman untuk yang orang dengan HIV. Orang dengan HIV Iya, ya. betul. Nah, biasanya kendala apa sih yang dihadapin dalam Oke, pekerjaan Kak Dias? pekerjaan. Mungkin sebelumnya sedikit aku boleh cerita ya. Mungkin menyapa dulu juga buat teman-teman ngobras ya. Iya, Oke, salam kenal ya buat teman-teman ngobrasnya Audi nih. Wah keren banget ya. Aku ngerasa terhormat banget nih ikut di acara podcastnya peres kamu nggak ya. sih? Enggak dong, mas seneng banget. Untungnya kan walaupun tadi pulang kerja ya, tapi kan Uh-uh. ini ya namanya kita juga insom ya, jadi masih bisa menyempatkan. Soalnya kan dirimu kan ngundang aku udah beberapa minggu yang lalu ya, Uh-uh, baru iya. sempet kali ini Terima ya. kasih loh atas Sama-sama, waktunya. thank Oke, you. kembali ke topik Oke, tadi. aku bekerja di dunia isu HIV ya. Sebenarnya isu kesehatan buat teman-teman komunitas ya. Awalnya lebih kepada ke ketertarikan aku dan juga kepedulian kepada teman-teman ya. Bagi mereka yang pernah aku temukan dia terbaring di rumah sakit pada saat itu gitu. Nah, kebetulan kalau dari aku sendiri kan aku memangnya ya senang dengan yang berjiwa sosial ya. Aku memangnya orang suka dengan kegiatan sosial gitu. Nah, kebetulan pas ketika aku dewasa, ketemu sama teman-teman dari komunitas dan juga dari teman-teman yang bergerak di bidang isu kesehatan HIV ya, yaitu teman-teman LSM lah kalau kita boleh bilang ya. Aku tertarik tuh karena kan aku suka tipikal orang yang suka berkomunikasi langsung sama orang gitu ya. Nah, dari rasa ketertarikan itu aku ikut beberapa kegiatan awalnya kayak semacam penyuluhan, Iya. kemudian sampai akhirnya ada pelatihan-pelatihan lah ya, kayak small small training gitulah gitu ya. Nah, di situ aku ikut, tapi di saat bersamaan sebenarnya aku lagi bekerja di kafe. Aku kan dulu ngambil perhotelan ya sebenarnya. Aku senang dengan kuliner gitu loh. Ya udah singkat cerita, aku ikut kegiatan tersebut kok lama-lama enak, enjoy karena memang aku suka berkomunikasi sama orang gitu loh. Ya udah setelah itu aku beberapa kali di beberapa NGO atau LSM gitu ya di beberapa komunitas seperti ada komunitas yang apa namanya Men Who Have Sex with Men atau MSM, kemudian ada transgender juga gitu ya, bahkan aku juga kenal banyak teman-teman dari IDU gitu ya. Thank you. Injection drug user. Ya udah karena banyak sekali ilmu yang aku dapat gitu ya, aku senang terkait ilmu-ilmu baru, sampainya aku bertahan sampai sekarang. Itu aku mulai dari tahun 2005 loh. 2000. Berarti 2005. udah 20 tahunan ya Iya, kurang lebih. bekerja di isu ini. Iya, walaupun ada jeda beberapa bulan misalkan karena kan kita tahu bahwa untuk pekerjaan di NGO di Indonesia ini kan masih didanai dari luar ya gitu. Jadi kita memang bergantung, tapi pada akhirnya juga pemerintah kita juga mendukung sebenarnya gitu. Mendukung dalam upaya mendukung ke sana. Jadi Iya, ketergantungan terhadap donor asing itu sudah mulai berkurang sudah ya. mulai berkurang kalau dilihat dari 10-15 tahun terakhir ini, bahkan sampai 20 tahun sudah mulai berkurang gitu ya. Memang ada up and down ya, pasang surutnya lah seperti itu. Dan sepertinya di tahun-tahun belakangan ini itu yang paling kerasa banget karena sudah 3 tahun terakhir itu funding atau donor itu sudah mulai pelan-pelan melepaskan gitu ya. Mulai dari pengurangan budget, dana seperti itu. Jadi berdampak kepada teman-teman sih sebenarnya ya. Tapi kalau kalau bukan dengan cara itu, jadi tidak ada kemandirian sih sebenarnya di negara kita sendiri gitu loh, untuk terkait tentang isu kesehatan ini. Tadi kan Kak Dias bekerja mulai 2005 ya. Hmm, Berarti udah 20 tahun kurang lebih ya. lebih, udah mau nginjak malah 21 tahun ya gitu. Hmm, Nah, kendala apa sih terbesar di komunitas itu? Oke, kalau kendala di komunitas sebenarnya ada banyak hal ya, karena kan kita bergerak tuh ada di isu kesehatan juga, ada advokasi. Kita ambillah di isu kesehatan gitu Iya, ya, terutama kan di dalamnya itu kan kita memang fokusnya di HIV. Tapi selain HIV kan juga ada TB ya, ada TBC gitu, dan juga penyakit yang lainnya. iya. Sebenarnya berhubungan dengan penyakit yang lain sih sebenarnya, tapi kita memang mengerucut fokus di isu HIV gitu. Spesifiknya itu ya. Spesifiknya iya. Karena kita dilatih dan juga di training juga apa namanya terkait ada informasi di luar dari kesehatan sebenarnya ya isu-isu lain lah gitu. Nah kalau dari isu kesehatan sebenarnya
masih banyaknya kan teman-teman kita ini di masyarakat itu yang kurang informasi, kurang mendapatkan informasi secara benar dan juga layak gitu. Ada dukungan dari pemerintah ya, daripada zaman itu pada saat sekarang, dan sekarang memang sudah mulai berkurang ya. Itu banyak dukungan dari pemerintah, seperti ada pembuatan leaflet atau semacam brosur dan segala macam, itu sudah dilakukan. Cuma masalahnya adalah teman-teman komunitas ini seperti cuek gitu. Cuek atau cuek dalam arti berarti kesadarannya kurang? Betul sekali. Satu itu, kesadarannya kurang. Bukan berarti yang mereka tidak ada yang ini, ada juga yang merasa, cuman rata-rata mereka lebih kepada tidak peduli gitu ya. Mungkin karena memang kurang informasi, bahkan karena isu HIV itu kan di Indonesia itu cenderung ada stigma yang besar terkadang Iya. munculnya HIV itu. Kalau kita kurang informasi, banyak yang masih mengira bahwa itu penyakit kutukan lah, ada yang Masih ada itu? masih ada, Persepsi itu, ada, asumsi seperti itu masih masih ada? ada. Tapi kalau kita lihat dari sampai 20 tahun terakhir, memang sudah berkurang. Oh. Bagusnya sudah berkurang. Nah, untuk yang, mohon maaf ya, untuk wilayah yang terpencil, yang di desa, gitu ya, itu kan masih ada, tapi setidaknya sudah mulai terpapar, gitu loh. Nah, bahayanya atau jeleknya adalah ketika teman-teman NGO atau LSM ini memberikan informasi yang didukung oleh pemerintah, tapi ada pihak ketiga juga yang mengacaukan. Mengacaukan dalam arti gini, informasi tentang HIV itu kan sudah clear ya, bagaimana cara penularannya, penyebarannya, bahkan ada pengobatannya, pendampingan segala macam. Tapi ada pihak-pihak mereka yang mengatasnamakan, sorry, yang mengatasnamakan orang yang tidak suka dengan komunitas, ya kita sebutlah LGBTQI lah ya, orang yang tidak suka dengan komunitas itu tersebut. Bahkan ada yang tidak percaya dengan virus HIV itu sendiri, dan juga ada yang tidak percaya dengan program pemerintah yang ada. Terus bagaimana cara menyanggahnya? Sorry, kalau dibilang menyanggah sebenarnya kita tetap lebih memberikan informasi ekstra sih sebenarnya gitu loh. Kan kita juga tidak memaksakannya kepada mereka ya, karena mereka juga pintar-pintar gitu. Artinya mereka juga bukan hanya mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas, tapi juga mendapatkan informasi dari media sosial. Nah, di media sosial tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk seperti kayak melencengkan gitu loh. Bahkan ada kasus banyak yang dari dulu gitu, dari pihak-pihak yang menjual produk herbal ya, yang bahasanya lebih kepada menjerumuskan orang tersebut untuk tidak memakai obat yang sebenarnya itu sudah standar dari Kementerian Kesehatan Standar Republik. pengobatannya. Betul, ada kan kita standar jadi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana itu kan under WHO juga kan, World Health Organization gitu loh. Itu yang sangat disayangkan seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi kepada masyarakat, kepada teman-teman, ketika mereka mau dan mau menerima, dan kemudian juga kita juga harus menunjukkan bukti sebenarnya, bukti yang sudah ada gitu loh. Jadi kalau mereka tidak percaya ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya Audi, ketika mereka orang dengan HIV ini tidak mendapatkan pengobatan, tidak mendapatkan bukan karena dari pemerintah atau sistem yang sudah ada loh yang sudah mendukung sebenarnya, tapi dari merekanya sendiri. Nah, barulah mereka menyadari bahwa oh ternyata virus HIV itu ada, kemudian pengobatannya juga ada, dan setelah minum obat itu bisa sembuh gitu kan. Nah, dari dirinya sendiri. Nah, kalau memang dia sadar, sudah mulai sadar dan sudah memulai, nah biasanya dia akan memberikan contoh hasil dari kehidupannya dia tersebut kepada orang lain gitu kan. Itu yang bagusnya. Masalahnya mereka yang memang benar-benar denial dan mereject pengobatan, ya mohon maaf, sampai di akhir hayat hidupnya pun Denial itu apa Kak? Mungkin Sobat Ngobras tidak tahu. Denial itu lebih kepada menolak gitu. HIV itu bukan virus yang sembarangan menular ya, tidak mudah untuk menular HIV itu. Ada penularannya gitu, tidak mudah dan tidak gampang. Tapi di persepsi masyarakat dengan informasi yang salah, bahwa itu dengan mudah, dengan bersentuhan atau mungkin minum bersama. Kalau teman-teman saja itu bisa searching di AI, yang sekarang udah bagus ya, ada AI, itu sudah akurat sebenarnya informasi tentang AI. Sudah muncul di AI gitu Iya, ya. itu sudah bagus. Nah, itu boleh. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, teman-teman komunitas kan banyak ya LSM-nya, silakan datang untuk sekedar menyambangi teman-teman, bertanya, berkunjung, atau langsung melihat kegiatan teman-teman komunitas itu di rumah sakit atau di puskesmas yang ada gitu loh. Banyak sekali yang bisa akan membuka wawasan yang luas daripada teman-teman mendapat informasi yang salah. Oke, ada pesan lain nggak buat Sobat Ngobras? Iya, yang pastinya aku yakin teman-teman Ngobras di sini sangat luas wawasannya, terus juga suka searching juga ya. Mungkin
pesannya adalah jangan salah mendapatkan informasi yang benar tentang penularan atau pengobatan HIV. Penularannya tidak mudah, tidak gampang, dan pengobatannya pun ada khusus gitu loh, yang memang sudah tercatat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO ya, dan itu sudah terbukti. Banyak sekali orang-orang dengan HIV hidup dengan biasa, normal biasa aja seperti layaknya orang biasa. Bahkan jangan salah, untuk virus HIV atau penyakit HIV ini sebenarnya standarnya sudah sama dengan penyakit yang lain, bukan eksklusif dia seperti yang dibilang sama orang bahwa ini penyakit khusus atau segala macam, sama dengan penyakit-penyakit yang menular yang lain ya. Bahkan uh, virus HIV dan pengobatannya ini pun lebih mudah dan gampang dibandingkan ada cancer, jantung, autoimun dan sebagainya. Diabetes, apa bedanya dengan mereka yang minum obat tiap hari seumur hidup dengan orang dengan HIV? Bedanya, orang dengan HIV minum obat itu cuma satu, sekali dalam seumur hidup, dan ini masih dalam proses ya. Di luar negeri sana bahkan sudah ada yang injek, yang ada yang udah 1 bulan gitu lah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, mungkin dari keluarga, dari teman-teman yang terkena diabetes misalkan, atau dia yang harus cuci darah, cancer, coba bisa dilihat di situ. Sebenarnya TB lebih berbahaya juga gitu ya. Betul sekali. Langsung terkena. Iya, TB itu penularannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dan lebih sadis dibandingkan HIV sebenarnya. Hanya melalui Udara. batuk gitu ya. Dari droplet. Droplet. Iya, Iya. dropletnya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya sih HIV itu kan bukan bisa menyerang siapa aja ya. Betul. Tanpa melihat gender, tanpa Betul. melihat pekerjaan, tanpa melihat agama gitu, Betul. tanpa melihat kelompok. Sebenarnya kalaupun semua orang melakukan perilaku beresiko gitu, nah siapa aja ya bisa terkena gitu Betul kan. sekali. Bukan hanya kelompok tertentu saja gitu. Nah itu dia, makanya masih banyak persepsi dan penilaian masyarakat umum di luar sana yang belum paham ya. Aku menilainya yang belum paham. Mereka hanya tahu bahwa virus HIV itu hanya menular untuk kalangan tertentu yang tadi Audi bilang, seperti sel atau orang dengan orang yang berhubungan seks dengan lelaki atau pekerja seks saja gitu. Padahal bukan, justru ibu-ibu rumah tangga yang dia tidak tahu apa-apa, yang dia tahu hanya mengurus rumah tangga, melayani suami dengan baik, mohon maaf, dengan agama mereka yang cukup kuat dan taat, patuh, tapi mereka terkena dengan mudahnya dari siapa? Kalau bukan dari suaminya. Mohon maaf, di sini bukan kita bilang bahwa si suaminya yang salah, tapi kalau dalam rumah tangga hanya ada suami dan istri, kemudian istri terkena, dari siapa? Pasti ada orang ketiga atau dari suaminya sendiri. Bahasanya seperti itu ya. Dan itu ya penularannya yang melalui ya salah satunya dengan hubungan seks seperti itu ya. Itu salah satunya. Yang paling utama itu. Dan untuk penularan yang lain kita tahu bahwa itu kan melalui injection drug user ya, melalui jarum suntik yang teman-teman yang narkoba. Tentunya juga kalau rumah tangga itu kan ada dalam 5 cara mencegah HIV itu salah satunya adalah be faithful ya gitu, saling setia gitu. Saling setia dengan pasangan. Tapi kalau emang tidak bisa saling setia gitu, masih jajan-jajan di luar, sebenarnya kan bisa menggunakan kondom gitu kan. Iya, betul sekali, betul. Dan di sini kita bukan mau melegalkan, tapi program ini sudah ada di pemerintah. Mungkin kalau zaman dulu itu kan programnya di keluarga berencana. Ya kita kan nggak bisa melarang dan kita nggak pernah tahu suami kita setia, pasangan kita setia atau enggak kan gitu. Apa salahnya? Ya kalau lu nggak tahan ngelihat pengen jajan rendang istilahnya, ya lu pakai sarung tangan lah gitu kan, pakai pengaman. Jangan sampai sesuatu yang lu dapat di luar lu bawa ke rumah. That's it, betul sekali. Itu mungkin di teman-teman yang lagi nonton ini berpikir bahwa kok sepertinya kayak melegalkan, bukan, karena masih ada kata-kata melegalkan ya. Sebenarnya bukan melegalkan. Kita main logika aja deh gitu. Rumah tangga yang baik-baik saja, tetapi kan kita tidak bisa melihat sisi dari kedua belah pihak yang masalah seksual ini ya. Kan lebih baik menjaga kan? Betul, karena rasa ketertarikan dengan orang lain walaupun dalam kondisi yang sudah married, yang sudah berumah tangga, itu banyak kejadian kan. Itu sudah teman-teman udah tahu lah di platform-platform yang satu tetangga kita itu kan banyak ada kasus perselingkuhan dan segala macam. Nah, terus kalau kita ngebahas masalah penularan HIV dengan ada kata-kata kondom dan pengobatan segala macam, salah. Sekarang salahnya di mana? Mungkin kalau ada beberapa temennya yang menilai seperti itu. Nah, seperti yang dirimu bilang, Audi, betul. Daripada nanti si pasangan tersebut menularkan kepada pasangan sahnya, lebih baiknya mencegah. Nah, masalah lu setia kayak lu apa, itu urusan rumah tangga orang kan. Nah, itu kan urusan lu. Yang penting lu udah menikah, udah ijab kabul, udah bersumpah dengan Tuhan. Lah ketika lu melanggar itu urusan kalian. Nah, ini kita ngomongin masalah kesehatan ya enggak? Nah, bayangkan seorang istri lah, kita ambil contoh istri yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia tertular.
lalu dia bisa menularkan kepada bayi yang dikandungnya yang mempunyai anak. Dan sementara si suami atau si laki-lakinya tidak bercerita. Itu kan sangat, kalau dalam hak asasi manusia itu melanggar. Ya, Itu sangat melanggar. melanggar tidak terbuka kan. Betul sekali. Bisa dituntut sebenarnya. Bisa dituntut. Ada pasalnya kok. Ada pasalnya gitu. Nah, ya kita sih harapannya ya bagi teman-teman yang masih melakukan perilaku beresiko gitu, masih jajan sana sini, pasangannya banyak gitu, masih menggunakan jarum suntik yang tidak steril, terus sebaiknya segera memeriksakan diri ya, segera melakukan terapi pengobatan ya. Dengan segera melakukan terapi pengobatan, teman-teman kesehatannya bisa di-maintain dan sama saja gitu dengan kehidupan yang orang-orang yang dengan non HIV gitu kan. Betul sekali. Jadi intinya teman-teman harus mendapatkan informasi lebih ya. Kalau teman-teman itu yang dirasa itu mungkin masih malu atau apa, sekarang sudah nggak zaman malu sih kalau menurut aku. Gimana ceritanya teman-teman yang lain yang sudah vulgar di media sosial, yang bisa melakukan apapun gitu. Nah, kita di sini adalah cuma memberikan informasi yang menurut aku yang bisa menolong teman-teman sih sebenarnya gitu ya. Iya. Kalau aku sih berpikiran gini loh, tadi yang aku bilang kan, HIV itu bukan menyerang hanya kelompok tertentu. Kalau mau dilihat secara profesi gitu ya, dokter ada yang kena, pemuka agama banyak, TNI Polri banyak, PNS banyak gitu. Cuman memang datanya tidak dibuka gitu kan. Hanya kelompok tertentu saja yang disasar gitu. Sehingga stigma itu semakin abadi dan anggapan pemangku kepentingan dan masyarakat hanya kelompok tertentu, padahal enggak gitu. Betul. Dan jangan salah, kasus terbanyak sebenarnya bukan lagi pada teman-teman komunitas, tapi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan populasi umum. Populasi umum dan juga anak. Aku sering meeting banget, sering debat hal tersebut gitu dengan Dinkes. Siapa populasi umum itu? Tolong dijabarkan, karena angkanya cukup besar. Betul. Besar sekali gitu loh. Bahkan sekarang angka ibu rumah tangga itu hampir kalah dengan pekerja seks. Betul. Itu kan ada sesuatu yang, ada kelompok tertentu yang tidak dijangkau. Misalkan kayak lelaki beresiko tinggi, itu kan nggak ada penjangkaunya. Betul sekali. Dan perbandingan buat teman-teman pekerja sosial yang terutama di NGO ini di lapangan tuh 1:1000 bahkan 1 juta gitu ya. Dan ditambah lagi dengan tidak adanya atau berkurangnya dukungan finansial dari luar gitu ya, itu yang berpengaruh kepada mereka. Karena kan petugas ini juga kan dia sebagai manusia biasa bekerja juga, tapi dia mendapatkan ilmu kan tentang bagaimana informasi tentang HIV itu sendiri, pengobatan, pendampingan dan segala macam. Tapi dengan adanya tidak ada dana, itu bisa berpengaruh. Tapi jangan salah, banyak juga teman-teman ini yang memang benar-benar berjiwa sosial dan mereka itu melakukan dengan volunteer. Masih ada. Itu masih ada sampai sekarang gitu. Jadi mereka juga tidak berpangku atau tidak harus dengan funding luar. Nah, untungnya juga pemerintah juga ada mendukung ya dengan walaupun belum maksimal memang begitu. Tapi pemerintah sudah mulai aware sudah lama memang dengan adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan yang bekerja sama dengan puskesmas, kemudian dari puskesmas bekerja sama dengan TNI atau dari instansi-instansi lain, itu sudah banyak dilakukan gitu. Dan itu sudah umum sih sebenarnya, bahkan itu sudah diadakan misalkan di tempat mall misalkan gitu, atau berbarengan dengan acara-acara seperti Hari AIDS Sedunia atau festival-festival musik misalkan, itu ada. Bahkan untuk di Jakarta sendiri teman-teman itu kan ada Car Free Day ya. Itu ada beberapa teman juga itu ada booth-booth kecil yang bisa memberikan informasi terkait informasi HIV dan lain-lain. Oke, Sobat Ngobras, cukup sekian dulu. Jangan lupa di like, di komen, di share. Topik apa lagi yang pengen Sobat Ngobras bahas? Ngomong dong Kak ke subscriber aku. Oke, yang pastinya teman-teman silakan komen ya, yang kita harapkan sih komennya yang positif ya. Syukur-syukur kalau teman-teman ingin bertanya mungkin boleh silakan nanti ke Kakak Audi, silakan. Gitu atau teman-teman emang butuh LSM yang bisa dikontak, nanti akan disertakan di deskripsi. Iya, betul. See you the next content. Bye.